Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nova Amelia Putri dengan NIM 52306150001. Saya Tubagus Rangga dengan NIM 52306150003. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Nah teman-teman, kalian pernah nggak sih belanja di pasar terus beli 3 barang yang berbeda tapi cuma tahu total harganya? Pasti kalian penasaran kan, berapa sih harga masing-masing barang itu? Untuk mencari tahu hal itu, kalian bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi apakah kalian sudah tahu bagaimana pengaplikasiannya? Nah, kali ini kalian tidak belajar sendiri loh. Ada Kak Rangga yang akan menemani belajar kali ini. Ikutin terus videonya ya sampai akhir. Kalian masih bingung tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Tenang, lewat video di bawah ini semua akan jadi lebih mudah. Siap belajar? Pasar tradisional pagi ini tampak lebih ramai dari biasanya. Seorang pemuda bernama Rangga terlihat sedang menyusuri deretan kios pakaian olahraga. Dengan membawa catatan kecil di tangan, Rangga tampak membandingkan harga, kualitas, dan jumlah barang yang akan dibeli. Aktivitas ini bukan sekadar belanja biasa. Di balik pilihannya tersimpan penerapan konsep matematika yang dikenal sebagai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Sebuah metode yang membantu menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan 3 variabel yang saling berkaitan. Tim kami akan mengulas lebih dalam bagaimana kegiatan Rangga ini menjadi contoh nyata penggunaan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Simak penjelasan lengkapnya pada segmen berikutnya. Nah, itu tadi. Kalian baru saja telah menyimak video yang merupakan pengaplikasian nyata sehari-hari dari PLTV dan SPLTV. Persamaan linear 3 variabel atau yang biasa disebut PLTV adalah suatu persamaan linear yang melibatkan 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. SPLTV adalah suatu sistem persamaan linear yang melibatkan 3 variabel. Umumnya, tujuan dari penyelesaian SPLTV adalah untuk mencari nilai X, Y, dan Z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut secara berurutan. Nah, sekarang kita bahas bentuk umum dari SPLTV. Bentuk umum dari SPLTV adalah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3, yang mana A, B, dan C tidak sama dengan 0, begitupun dengan X, Y, dan Z juga tidak sama dengan 0. Nah, dari definisi dan bentuk umum tersebut, yuk mari kita coba selesaikan soal berikut. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian X, Y, dan Z dari persamaan berikut. 3X min Y plus 2Z sama dengan 15 kita misalkan sebagai persamaan pertama. 2X plus Y plus Z sama dengan 13 kita misalkan sebagai persamaan kedua. Dan 3X plus 2Y plus 2Z sama dengan 24 kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Langkah pertama yang kita gunakan yakni metode eliminasi. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Dari persamaan 1 dan 2, kita samakan dulu nilai Z-nya dari kedua persamaan tersebut dengan cara mengalihkan 1 untuk persamaan 1 dan dikalikan 2 untuk persamaan kedua. Ketika nilai dari Z sudah sama, kita bisa menyelesaikannya dengan mendapatkan hasil min X min 3Y sama dengan min 11.
Hasil dari ini kita bisa misalkan sebagai persamaan keempat. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dan 3. Di sini kita menyamakan nilai Y dari kedua persamaan tersebut. Agar sama, kita akan kalikan 2 untuk persamaan kedua dan kita kalikan 1 untuk persamaan ketiga. Karena dari dua persamaan nilai Y dan Z sama, sehingga ketika dieliminasi kita langsung mengetahui nilai X-nya, yakni sama dengan 2. Ini bisa kita misalkan sebagai persamaan kelima. Langkah kedua, karena dari persamaan kelima kita sudah mendapat nilai X, sekarang kita bisa langsung gunakan metode substitusi terhadap persamaan keempat, yakni mensubstitusi persamaan kelima ke persamaan keempat. Pada persamaan keempat, kita ganti nilai X-nya dengan 2, sehingga menjadi min 2 min 3Y sama dengan min 11. Dan kita bisa mendapatkan nilai Y sama dengan 3. Langkah ketiga, kita substitusikan nilai X dan Y ke salah satu dari 3 persamaan untuk mengetahui nilai Z-nya. Nah, kita akan substitusikan ke persamaan kedua. Persamaan kedua, nilai X dan Y-nya kita ganti menjadi X untuk 2 dan Y untuk 3. Kemudian kita selesaikan dan mendapat nilai Z sama dengan 6. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari ketiga persamaan di atas adalah 2,3,6. Sekarang mari kita bahas permasalahan yang ada pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya diketahui Rangga membeli 3 paket pakaian olahraga yang tersedia pada toko dengan rincian sebagai berikut. Yuk, mari kita selesaikan masalah berikut ini. Kita misalkan dulu, X sebagai harga 1 kaos jersey, Y merupakan harga 1 celana futsal, dan Z adalah harga 1 celana training jogging. Maka sistem persamaan yang dapat kita bentuk adalah persamaan 1, yakni 2X plus 2Y plus Z sama dengan 275.000. Persamaan kedua, X plus 2Y plus 2Z sama dengan 350.000. Dan persamaan 3, 2X plus Y plus 2Z sama dengan 375.000. Kemudian kita eliminasikan dengan mengurangkannya dengan persamaan pertama, sehingga 2X plus 4Y plus 4Z min 2X plus 2Y plus Z sama dengan 700.000 dikurangi 275.000, sehingga menghasilkan 2Y plus 3Z sama dengan 425.000. Ini kita jadikan persamaan keempat. Langkah kedua, substitusikan persamaan 5 ke 4, yakni 2Y plus 3Z sama dengan 425.000, yakni 2 kali Z min 100.000 plus 3Z sama dengan 425.000, menghasilkan 2Z min 200.000 plus 3Z sama dengan 425.000, sehingga kita mendapatkan 5Z sama dengan 625.000, menjadikan nilai variabel Z sama dengan 125.000. Langkah ketiga, substitusikan nilai Z ke persamaan 5, yakni Y sama dengan Z min 100.000. Untuk mencari nilai Y, menjadi 125.000 min 100.000 sama dengan 25.000, sehingga nilai Y adalah 25.000. Langkah keempat, substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan pertama untuk mencari X.
Maka 2X plus 2 kali 25.000 plus 125.000 sama dengan 275.000. Menghasilkan 2X plus 50.000 plus 125.000 sama dengan 275.000. Menghasilkan 2X sama dengan 100.000, sehingga X sama dengan 50.000. Jadi, penyelesaian final dari permasalahan peristiwa kontekstual Rangga berbelanja pakaian olahraga di pasar adalah sebagai berikut. X sama dengan 50.000, ini sebagai harga kaos jersey. Y sama dengan 25.000, ini sebagai harga celana futsal. Dan Z sama dengan 125.000, ini sebagai harga celana training jogging. Wah, terima kasih ya sudah menyimak video sampai akhir. Semoga dengan menyimak video tadi kamu jadi lebih paham materi aljabar. See you in the next video.